Biasanya pakai anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu litammima makarimul akhlaq. Wa qala aidan wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ijtima'ana ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Karamun, para ahli ulama, para guru sadar fakir, sadara, para sakit, oke, mulia bersama para ahli wanita, para habaib yang alhamdulillah nampak di tengah kita. Sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah ta'ala, para jamaah sadayana, santri yang hadir, alhamdulillah biasa di sebatas asmaul husna
Alhamdulillah masa dengan biasa kumpul meriuh di mahfalahan mulia insyaallah sadaya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramun khusus kesana kepada pemerintah desa Pondok Asal Tomboh akhirnya bisa dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Desa Pondok Asal Tomboh beserta jajaran Bapak Pemerintah Desa, Bapak RT-nya, Dina Ayu Baraha, Mawati, nilai acara Al-Mukarramun sadayana termasuk para undangan sengaja diundang usul ibu negara diundang khusus yang sangat teristimewa untuk hormat sana diundang sadayana suami kamilah di tempatan sana Al-Mukarram Ustaz supaya saya bisa kembali sadayana jamaah as'adahumullah. Alhamdulillah wa subhanallah dina bagia kurang sadayana biasa silaturahim kumpul rayu di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya lagi ya sana kurang sadayana kami mendapatkan karena wakos karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mahdi Nawawiya Bayfas Bonian 15 yang lakunya 15 Sasin Rahim awal Alhamdulillah dia majlis dia pesantren bersama kami bersadayana biasa meyakinkan peringatan wakos dikirimnya orang sadayana Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya kuayana ini perayaan kabarokahan dimusulkan ke Allah Subhanahu wa taala ke orang sadayana khusus dihadiri oleh Julian Baginda Rasul bersama para habaib mikro. Alhamdulillah mudah-mudahan amin kabarokahan dinariungan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sadayana ada ibu Syabina Wilahi kuring kawasan ku bersama Al-Mukarram guru sadayana di Kabupaten Kalimantan kurang sadayana pada tadi postingan di mana baris saya dari syukur Allah Subhanahu wa taala ku doa hadir di majlis kita niat orang sadayana biasanya agungkeun kana waktu mungkin dibedahkeun ka Rasulullah bahasa kedua harapan orang terus awal mudah-mudahan barokahna dengan wasilah ya urang sadayana dimulai dalam dunia ayat kita Allah Subhanahu wa taala. Oke jaga di kiamat mudah-mudahan sampai ke syafaat umat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sadayana supaya kita waktu mari waktu 100 tahun 10 kira 10 menit jalanan waktu acara oleh seluruh kawasan kedua surga masa salam saulan kaitan syarifaya insyaallah waris di kupas guru dan sadayana nanti kawasan kedua supaya kita waktu kita yang disebutkan baik marhaban tawasul ahli kubur mudah-mudahan sadayana awasan mudah saya Allah Subhanahu wa taala isir kalian mudah melaksanakan masih musul ke almarhumah keluarga saya dan istiqomah yang saya mudah-mudahan melaksanakan almarhumah supaya berat di alam barzahnya wa hiya salamnya dia ayatina rahmatullah Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana itu selalu kebarokahan urang doakeun khusus guru-guru orang sadayana para ulama para kiai kita saya itu pada khususnya umumnya perintah khusus para tamu undangan para balik para ustaz para imam hadir di orang sadayana. Alhamdulillah mudah-mudahan kabarokahan sadayana insyaallah urang doakeun guru orang khususnya di ponpes Nur Hikmah mudah-mudahan Allah dibarokahkeun Yuswana dibarokahkeun ilmuna dibarokahkeun rezekina dibarokahkeun keluargina mudah-mudahan murah kalina sebagai penerus mantan hamba Allah
dihasilkan ilmu anu bermanfaat manfaat dalam ilmu dan hadir dengan tenang menuju kalau begini untuk sampai kalau kesadayana sebagai terus mudah-mudahan Allah supaya ilmu anu maslahat manfaat sehingga biasa melanjutkan perjuangan lama kepada insya Allah. Inilah apa udah saya. Siapa saja tunan suasana Allah semoga acara selanjutnya yaitu sambutan mana-mana mereka dua sambutan sudah disampaikan. Ada acara pengawasan sebagai inti daripada peringatan Maulid Nabi. Insyaallah mungkin ayat siraman rohaninya siraman jasmani nama dulu gereja pada ayat saya jauh kuena maka nanti saya ada apunten ini hasil yang kalpaan jauh lama sejak lalukan tadi banyak Rasul apa ayat kebagian alhamdulillah Allah yang mungkin nawan baginda dunia akan menjaga kurang dia sanes mungkin sanes nabi misalnya seperti nabi yang saya santosna kita bertabar dan mudah-mudahan sampai ini nampaknya terus di keluar dan berkelah dan korban itu bersama mudah saya Allah abala dan dibuatkan dan para pemuda dan para panitia para anggota lain yang mudah-mudahan dengan awal bahan di acara peringatan Maulid Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak hiji bagi disangakeun ka ursana Syekh Fadil Al Habib ini sekaligus memperkenalkan bagi teman-teman insyaallah orang sarayana alhamdulillah wabarakatuh ayat nama ditawihan para habaib ya semua sama-sama Allah menjadikan di tempat ayana habaib bersyukur Allah warahmatullahi wabarakatuh kayak kamu amin ya rabbal mudah-mudahan tawi-tawi barokah di kampung orang sarayana tawi barokah tawi Allah subhanahu wa ta'ala juga jika kita ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan dia merupakan istimewa orang sarayana isi keuntungan ketika ia habaib ke kapal orang merupakan kebawahan orang sarayana subhanahu orang sarayana maka Rasul Khalil Al-Karam Al-Habib Ali kepadanya Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil wujudi wa sayyidina habibina wa syafiina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya muliakan para hadirin, para kiai, para ustaz, para habaib, hadirat pulang ini juga diberikan. Sebenarnya saya malu dan dijebak karena saya di sini murid Pak Malik Upai baru 2,5 bulan tiba-tiba disuruh tausiah. Belum berkat yang dikasih sama Malik Upai tapi namanya cerita burung bilang apa kita harus siap selalu. Alhamdulillah ya kita saling kumpul dan saling kenal satu acara yang luar biasa. Saya ingin mengutip suatu kisah ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu penciptaan yang pertama kali diciptakan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, awala khalaqallahu nurun nabiyika wa akhiru khilqah. Dengar di pembacaan yang berarti awal segala penciptaan adalah nur Nabi Muhammad SAW dan akhir Nabi adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau mengenang waktu dan tempat dan bulan, semua ciptaan Allah itu baik, termasuk bulan-bulannya Allah baik. Dari 12 bulan itu yang terbaik adalah bulan Rabiul Awal.
karena di bulan Rabiul Awal ini tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya khairul khalqillah, sebaik-baiknya ciptaan Allah, yaitu Sayyidina Rasulullah SAW. Beliau tumbuh dari kecil sebagai seorang anak yatim dan hidup bisa dikatakan menengah ke bawah dengan penuh percobaan dan ujian. Namun beliau tumbuh besar menjadi seorang yang mendapatkan julukan Al-Amin atas kejujuran beliau dan kewaraannya beliau selama hidup. Dan setelah beliau tumbuh dewasa, kita sering baca sejarahnya di buku-buku di sekolah, di mana pada saat beliau umur 25 tahun beliau menikah dengan seorang wanita mulia, Siti Khadijah Al-Kubra, Ummahatul Mukminin, dan berkembang besar dalam perdagangan dan kemajuan dan diberkahi menjadi pasangan terkaya di Mekah pada zaman itu. Namun ketika beliau menanjak umur 40 tahun dan mulai turun wahyu dan mulai menyebarkan Islam dan agama Allah dengan diridhoi Allah ini, pelan-pelan ekonomi beliau berkurang. Pada saat beliau berumur 45 tahun, 5 tahun setelah ayat Quran diturunkan dan misi kenabian yang mulai dijalankan, beliau menjadi seorang yang bisa dikatakan sehari-harinya perutnya diikat karena tidak ada bahan untuk yang dimakan. Semua itu beliau lakukan bukan karena beliau tidak mampu bekerja atau berbisnis atau berdagang, namun beliau menyumbangkan semua hartanya, jiwanya, waktunya, keringatnya demi umat Muhammad SAW. Dan beliau berjuang dari berperang, dari dihina, diledek, dibenci, tapi beliau tidak pernah menyerah dan tetap selalu dengan tawaduknya, dengan misi utamanya beliau yaitu rahmatan lil alamin. Korelasinya atau berhubungannya sama kita di zaman sekarang ini apa? Kita bersyukur menjadi satu bangsa Indonesia yang besar, bangsa yang kuat dan mempunyai populasi muslim terbesar, yaitu umatnya Rasulullah SAW di dunia. Tanpa pernah ada peperangan, tanpa pernah ada kekacauan, dan semua masuk agama ini melalui tangan-tangan para aulia. Dan dimulai dari zaman sahabat sudah pernah masuk ke Indonesia yang kita cintai ini dan menyebarkan misi rahmatan lil alamin. Belakangan ini kita melihat berbagai macam kekisruhan, berbagai macam perbedaan, perpecahan, dan yang sangat sedih dan sangat saya sesali, dan kita semua juga yang awam ini menganggap bahwa gimana yang di atas-atas para ulama-ulama, orang-orang yang mengerti, yang berilmu, kok bisa saling menghujat, saling memusuhin, dan saling memecah belah umat yang sudah capek Rasulullah SAW perjuangkan selama hidup beliau. Sampai pada detik terakhir sebelum beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanyakan oleh Jibril, ya Rasulullah, apa yang kau inginkan sebelum kau pulang? Umati. Rasulullah tidak pernah memikirkan tentang dirinya, tidak pernah memikirkan tentang keluarganya, tapi yang dipikirkan oleh Rasulullah umati. Sampai kita semua tahu pada saat beliau berdakwah di Taif, dilemparin batu, dihina, dikatain, sampai dengan malaikat Jibril yang malaikat al-Mukarribin nggak sadar, katakan, ya Rasulullah, aku akan hampir ini 2 gunung. Tapi jangan, kata Rasulullah, karena masih diharapkan anak cucunya dan turunannya untuk bisa menjadi orang-orang baik dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kita lihat, nafsu lebih utama dan lebih besar dibanding keimanan. Nafsu telah menjadi satu kekuatan yang menghambat misi-misi mulianya Rasulullah rahmatan lil alamin. Ketika kita berbicara tentang nafsu, selalu kita mengkategorikannya nafsu itu adalah syahwat. Iya, benar, syahwat itu bagian dari nafsu, tapi ada lagi nafsu yang paling utama, yang paling bahaya dan yang paling kita perlu perhatikan, yaitu nafsul kubra. Nafsul kubra itu nafsunya syaitan, yang hanya dirinya dia sendiri yang tahu dan Allah, karena itu bentuknya terselubung. Di situ ada sifat dan zatnya kibir atau sombong,
ada sifat dan zatnya nifaq atau munafik, sifat dan zatnya riya, dengki, hasud, yang hanya dirinya dia sendiri dan disembunyikan dan tersubuk dalam hatinya tanpa orang lain tahu. Tapi Allah Maha tahu dan sangat mengerti itu. Dan itu yang menyebabkan sekarang terjadi perpecahan, permusuhan, dan perbedaan-perbedaan. Rasulullah mengagumi perbedaan-perbedaan ini sebagai khilaf untuk umat rahmah. Perbedaan di antara umatku ini sebuah rahmah. Jika perbedaan itu ditujukan untuk diwajibillahi Rabbil Alamin dengan penuh keikhlasan. Tapi kalau perbedaan itu demi kepentingan, demi ego, demi iri, demi hasud, demi dengki, demi hasud, tidak akan mencapai apapun. Dan yang hanya menghancurkan sesuatu yang sudah dibangun fondasi-fondasinya oleh para leluhur kita, orang-orang terdahulu kita, para aulia, para ulama hidup hanya untuk berbakti kepada umat Muhammad SAW. Saya baru 2,5 bulan di Cidahu, di Purwokerto, dan mendapatkan satu kerugian besar karena beberapa ulama-ulama hebat telah pulang ke rahmatullah sebelum saya sampai di sini. Salah satunya Aam Jun, yang ketika saya sampai di Cidahu udah 40 harian beliau, dan saya tanya-tanya dan saya pelajari. Insya Allah beliau berada di sisinya Rasulullah atas perjuangannya beliau dan para ulama-ulama yang lainnya. Saya berusaha pergi ke satu-satu menziarahi dan melihat perjuangan-perjuangan mereka untuk Cidahu dan Sukabumi dan Jawa Barat dan Nusantara secara keseluruhannya, bagaimana keikhlasan perjuangan mereka. Ini bulan Rabiul Awal mestinya menjadi satu momentum, karena bercerita tentang sirat Rasulullah atau tentang hadis Rasulullah atau tentang perjuangan Rasulullah sudah ada yang lebih ahli dan yang punya banyak ilmu. Yang hanya bisa saya sampaikan atas perintah guru saya Maulid Pai untuk memberi sambutan. Mari kita jadikan momentum ini, momentum Maulid ini bukan hanya untuk sekedar ritual nyanyi-nyanyi atau makan-makan, namun juga menjadi suatu momen di mana kita berperang dengan diri kita sendiri dan melawan hawa nafsu yang ada di dalam hati kita untuk mulai membangun lingkaran terkecil, yaitu keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, persaudaraan kita, kota, sampai menjadi baladun aminun sakinah. Dan insya Allah dengan segala percobaan dan ujian-ujian yang sedang kita alami selama 2 tahun terakhir ini bisa segera diangkat oleh Allah di barakat Rasulullah SAW. Saya secara riset pribadi saya mempelajari bahwa di Sukabumi ini telah dititipkan oleh Allah beberapa macam kekayaan yang luar biasa. Ketika saya menghadap kepada guru saya Habib Lutfi bin Yahya, beliau bilang, "Hani, kamu kalau tahu isinya Gunung Salak itu emasnya lebih banyak dari Freeport, tapi tidak akan bisa dikeluarkan sampai dengan para aulia setuju dan memberi kesejahteraan itu bisa sampai kepada masyarakat setempat." Omongan itu memang omongan antara ahlul batil yang belum bisa kita tata atau kita atur secara tertulis, kita konsepkan. Tapi saya karena yakin sama beliau dan segala masukan dari beliau itu, jadi saya melakukan riset sendiri, saya pelajari sendiri. Ternyata saya dapat informasi bahwa pemerintah Qatar sedang kebingungan karena di Qatar itu menjadi satu negara yang mempunyai cadangan gas terbesar di dunia. Tapi setelah mereka pelajari di satelit ditemukan ada lagi lebih besar lagi daripada Qatar, yaitu berada di Pelabuhan Ratu. Jadi kita di sini punya emas terbesar di dunia, di sebelah selatan, di sebelah utaranya ada gas terbesar di dunia. Kita lihat juga sekarang sedang ada pembangunan besar-besaran Silicon Valley atau yang dibilang gunung algoritma di Cikidang untuk menjadi pusat terbesar di Asia Tenggara. Kemarin kita baca di berita ada jembatan layang terpanjang di dunia. Yang banyak kejadian-kejadian yang tanpa kita sadari, yang sebenarnya ini kejadian-kejadian yang akan membangkitkan ekonomi, membangkitkan kesejahteraan masyarakat, dan sekian banyak pabrik sekitar sini yang perputaran-perputarannya yang luar biasa. Namun ada sedikit kekhawatiran
kekhawatiran saya jangan sampai karena kemajuan ini, saya yakin 2-3 tahun lagi ini di Sukabumi udah ada tanah 150.000 meter. Itu keyakinan saya, dan nanti boleh taruh akan jadi satu wilayah yang luar biasa, yang mungkin kalau di rumah nggak ada mobil dua itu bukan harus Sukabumi asli pendatang biasanya. Insya Allah kita berkati, tapi jangan sampai nanti dengan kesejahteraan yang luar biasa ini moralnya yang jatuh. Oleh sebab itu silaturahmi, perkumpulan, majelis zikir ini bukan industri, bukan suatu kegiatan usaha atau lahan cari kata. Menjadikan ini buat suatu perikatan persaudaraan, keimanan, ukhuwah imaniyah, saling mengisi agar cahaya-cahaya Allah itu tetap turun dan dibuka hijab-hijab kita yang dan dihindari dari segala kemaksiatan zahiran dan kemaksiatan batinan. Saya ditugaskan di Sukabumi ini untuk muter dari kampung ke kampung, desa ke desa, gunung ke lereng sampai ke gunung untuk berkenalan dan silaturahmi dan saling tukar menukar pikiran untuk mempersiapkan, karena tugasnya para habaib yang sesungguhnya bukan untuk memakai serban dan berdiri di atas panggung, namun untuk menyambung warisan rahmatan lil alamin. Jadi semoga doakan saya, insya Allah bisa terus berjuang dan kita bisa lebih sering bertemu di majelis-majelis khair ini, dan sebaik-baiknya kata dan sebaik-baiknya ucapan Magutun dan Abdul Karimah Magutun Nabiuna Gabri Annahu la ilaha illallah hayyul wujud, la ilaha illallah hayyul ma'bud, la ilaha illallah hayyul waqid, Muhammad Rasulullah SAW. Mohon maaf atas kekurangan, dan kalau ada salah kata atau apa semoga dimaafin, dan alhamdulillah bisa berkumpul, bisa merayakan Maulid, bisa membaca ratib di sini, dan semoga panjangkan umur, kita afilah, diberi kesehatan, keluarga diberi keberkahan, jadi yang bermusuhan jadi berbaikan, hanya keras jadi lebih lembut. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Izinkan saya untuk menutup sambutan ini dengan sebuah selawat yang mungkin kita pernah baca, yaitu selawat sultan, di mana selawat itu langsung diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang raja Al-Hasnawi yang berada pada zaman Bani Abbas. Sedikit cerita tambahan, raja itu mempunyai cinta terhadap Rasulullah yang luar biasa, di mana beliau setelah sholat subuh tidak akan mengerjakan hal ihwalunya sebelum selesai kali. Nah, jadi banyak perangkat-perangkat kerajaan maupun masyarakat, rakyat dan lain-lain menunggu berbaris-baris sampai dengan menjelang zuhur baru beliau keluar dan mengatur ketatanan negara di sana itu. Yang akhirnya satu waktu beliau sedang tidur, Rasulullah datang dalam mimpinya dan mengatakan, "Hai Raja, mengapa kau sia-siakan jamu dan segala dengan kau tidak menemukan mereka dan tidak menyelesaikan tanggung jawabnya?" Beliau menjawab, "Aku sudah meniatkan untuk membaca selawat sebanyak 300.000 setiap hari dan aku tidak akan meninggalkan itu." Maka Rasulullah bilang, "Akan aku ajarkan kau selawat yang dimana sekali kau baca itu bagaikan kau membaca 100.000 kali selawat. Jadi cukup kau membacanya 3 kali, jadi kau bisa mengurus urusan duniamu dan masyarakat yang membutuhkan pendapat dan bimbinganmu." Maka selawat itu diajarkan dan beliau membacanya 3 hari. Sebulan kemudian Rasulullah datang lagi dalam mimpinya dan menanyakan, "Hai Raja, apa yang kau lakukan selama sebulan?" Dia bilang, "Saya tidak pernah membaca apa-apapun selain 3 selawat yang kau berikan ya Rasul." Rasulullah bilang, "Kasihan, para malaikat kecapean untuk mencatat amal ibadah yang dari hasil selawat itu, karena terlalu besar dan terlalu banyak." Kebetulan hari kita berada di malam Jumat di bulan Rabiul Awal, dan setiap malam Jumat ba'dal asar sampai dengan 3 waktu sholat Jumat, Allah mengutus
berjuta-juta malaikat dengan tinta-tinta emas khusus mencatat bagi mereka-mereka yang membaca salawat. Maka insya Allah ini hari kita dicatat sebagai umat Rasulullah SAW yang merayakan miladnya dan mengagungkan namanya, dan insya Allah kita juga tidak lepas jangan hanya malam Jumat tapi setiap waktu, setiap saat berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi kalamullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi kalamullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi kalamullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi kalamullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bi Sallallahu ta'ala malaikatu wa rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam samawati wal ardi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramul akramin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-afu seribu afu dan minta maaf sedalam-dalamnya. Kebetulan saya ada kegiatan lagi lagi di Jagon, jadi mohon izin, mohon maaf kepada kekurangan kata atau apa. Saya selaku muridnya Sahabul Mak Pak, doakan beliau panjang umur dan keluarga bahagia berkah, dan doa buat kita semua dan buat selalu kumpul lagi dalam waktu yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Gimana? Ikut. Ternyata ada foto lama bang, foto baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kunci.